Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembahasan soal-soal ASPD tahun 2025. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas soal prediksi yang akan muncul di tahun 2025 berdasarkan kisi-kisi ASPD yang telah diberikan. Langsung saja kita bahas soal yang pertama. Soal yang pertama, soal ini berkaitan dengan materi mencari makna kata, ya, mencari makna kata yang ada di dalam sebuah kalimat. Pertanyaannya, apa arti kata ikat dalam frase ikat fungsi? Nah, nanti kita cari dulu nih, kata ikat fungsinya itu ada di bagian yang mana. Ternyata ikat fungsi itu ada di bagian akhir kalimat. Ini ya, pola ikat fungsi. Nah, sekarang kita pahami bacaannya ini membicarakan tentang apa. Jadi teks nomor 1 ini membicarakan tentang kain tenun ikat, ya, yang merupakan salah satu warisan budaya Nusantara yang syarat makna. Proses pembuatannya membutuhkan kesabaran karena benang-benang yang akan ditenun terlebih dahulu diikat dan dicelupkan ke dalam pewarna alami. Pola yang dihasilkan mencerminkan nilai-nilai filosofi kehidupan masyarakat setempat. Misalkan pola ikat fungsi sering menggambarkan hubungan manusia dengan alam, sedangkan ikat pakan mencerminkan kearifan lokal dalam membangun harmoni sosial. Oke, artinya ikat di sini berkaitan dengan metode atau teknik ya yang digunakan dalam proses pembuatan kain tenun. Nah, sekarang kita cari nih jawaban berkaitan dengan metode atau teknik. Nah, sekarang yang A, sebuah simpul yang digunakan untuk mengikat kain. Oke, di sini dikatakan sebuah simpul. Ini tidak berkaitan dengan metode ya atau teknik, jadi kurang tepat. Yang B, proses mengikat benang untuk menciptakan pola. Oke, ini bisa kita terima. Karena di sini ada kata proses. Yang C, tradisi budaya masyarakat dalam menenun. Ya, ini kurang tepat juga karena tidak membicarakan tentang tradisi. Yang D, hubungan antara manusia dan alam. Nah, ini juga kurang tepat karena tidak membicarakan hubungan. Jadi jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, soal nomor 2 juga berkaitan dengan makna kata yang ada di dalam sebuah kalimat. Nah, teksnya berbeda, maka pertanyaannya juga berbeda. Yang ditanyakan adalah makna kata pelestarian. Pada teks di atas adalah, nah, kita baca dulu nih, teksnya ini membicarakan apa. Ya, jadi di sini ada dua paragraf, paragraf 1 dan paragraf 2. Paragraf 1 membicarakan Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar karena keberadaan berbagai perguruan tinggi ternama yang menjadi daya tarik pelajar dari seluruh Indonesia. Ya, jadi dia membicarakan tentang Yogyakarta sebagai kota pelajar yang menarik masyarakat ataupun para pelajar untuk datang ke sana gitu ya. Selain itu, Yogyakarta juga dikenal sebagai pusat kebudayaan Jawa. Oke, pusat kebudayaan Jawa yang di dalamnya itu ada keraton, ada batik, wayang, gamelan yang menjadi ciri khasnya. Banyak tradisi dan upacara adat yang terus dilestarikan seperti sekaten dan grebek maulud yang tidak hanya menarik wisatawan lokal tetapi juga mancanegara. Oke, jadi paragraf 1 itu membicarakan tentang kota pelajar yaitu Yogyakarta yang tidak hanya sebagai pusat pendidikan tetapi juga pusat kebudayaan. Paragraf kedua, namun di tengah perkembangan modernitas, tantangan besar dihadapi Yogyakarta. Oke, jadi dia membicarakan tentang permasalahan, terutama dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya dan pembangunan ekonomi. Nah,
Kampung wisata berbasis budaya menjadi salah satu solusi kreatif untuk menjaga harmoni antara tradisi dan inovasi, seperti yang terlihat pada pengelolaan kampung wisata Taman Sari. Oke. Jadi ada dua hal yang dikaitkan di sini ya, yaitu pelestarian budaya dan pembangunan ekonomi yang seharusnya itu sinergi. Nah, kata pelestarian adanya di sini di paragraf kedua. Nah, kata pelestarian itu berkaitan dengan usaha atau upaya menjaga, ya kan? Apa yang dijaga? Yaitu budaya, ya kan? Nah, sekarang kita cari nih dari opsi A, B, dan C serta D, manakah yang berkaitan dengan upaya atau menjaga. Kalau yang A, jelas salah karena di sini pemusnahan. Yang B, penghormatan juga kurang tepat. Yang C, pemeliharaan. Oke, ini sinkron ya dengan upaya atau menjaga. Kalau yang D, penggantian tradisi, ini salah. Jadi jawabannya adalah yang C. Sekarang soal nomor 3. Soal nomor 3, materinya berkaitan dengan tujuan penulisan teks. Nah, yang ditanyakan adalah apa tujuan penulisan teks tersebut. Oke, di sini ada 3 paragraf, 1, 2, dan 3. Kita pahami dulu nih, bacaannya ini membicarakan apa. Paragraf pertama, Kota Yogyakarta merupakan salah satu destinasi wisata budaya yang memadukan tradisi dan modernitas. Oke, Kota Yogyakarta sebagai destinasi wisata budaya ya. Kemudian keberadaan Yogyakarta, Malioboro, dan Candi Prambanan menjadi ikon utama sebagai daya tariknya. Di sisi lain, perkembangan teknologi dan pendidikan di Yogyakarta tidak kalah pesat, menjadikan sebagai salah satu kota dengan kualitas pendidikan terbaik di Indonesia. Jadi, paragraf 1 ini membicarakan tentang destinasi wisata yang ada di Yogyakarta. Selain itu juga pendidikan yang menjadi daya tarik kota tersebut. Paragraf kedua, upaya menjaga kelestarian budaya dilakukan melalui berbagai kegiatan. Oke, berarti membicarakan tentang upaya pelestarian budaya, seperti festival seni dan budaya wisata berbasis tradisi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan budaya lokal sekaligus pertumbuhan ekonomi kreatif. Oke, berarti membicarakan tentang upaya menjaga kelestarian budaya. Kemudian paragraf ketiga, modernisasi seringkali menghadirkan tantangan dalam menjaga identitas budaya. Oleh karena itu diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan harmoni antara pelestarian budaya dan perkembangan ekonomi. Berarti ini juga membicarakan tentang tantangan dan upaya menjaga identitas budaya itu tetap selalu ada, gitu ya. Nah, pertanyaan tadi, apa tujuan penulisan teks tersebut? Yaitu A, menguraikan dampak modernisasi terhadap budaya Yogyakarta. Tidak ya, tidak ada yang dijelaskan tentang dampak modernisasi secara rinci. Karena di sini ada kata menguraikan, jadi kurang tepat nih. Yang B, menjelaskan pentingnya sinergi antara tradisi dan modernitas di Yogyakarta. Ini bisa kita terima. Yang C, memberikan informasi tentang objek wisata yang ada di Yogyakarta. Tidak ya, karena cuma hanya menyebutkan saja, tapi tidak memberikan informasi secara rinci, itu tidak ada di situ. Yang D, menyampaikan kritik terhadap modernisasi di Yogyakarta. Ini juga kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Berikutnya, soal nomor 4. Sama ya, soal nomor 4 ini juga membicarakan tentang tujuan penulisan teks. Pertanyaannya, berdasarkan isi teks, apa manfaat dari kegiatan seperti festival seni dan kampung wisata berbasis tradisi? Ya, berdasarkan isi teks ya, apa manfaat dari kegiatan seperti festival seni dan kampung wisata berbasis tradisi? Oke, kita lihat lagi nih teksnya. Sama ya tadi ya, teksnya ya juga membicarakan antara Kota Yogyakarta sebagai pusat budaya juga sebagai pusat pendidikan.
Sekarang kita lihat opsi A. Meningkatkan popularitas tradisi Yogyakarta di mancanegara. Apakah ini jawabannya? Kurang tepat ya. Yang B, mendorong masyarakat untuk mengadopsi teknologi modern. Ini juga kurang tepat. Yang C, mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif sekaligus melestarikan budaya lokal. Oke, ini bisa kita terima. Karena dari hal yang dibicarakan di teksnya itu pasti berkaitan dengan namanya sinergi antara tradisi dan modernitas. Yang D, menjadikan sarana utama pemerintah untuk mempromosikan sektor pendidikan. Nah, ini salah. Tidak ada yang dibicarakan tentang pendidikan di situ. Walaupun cuma disinggung kalau Yogyakarta sebagai kota pendidikan, oke. Tapi kalau untuk mempromosikan secara garis besar itu tidak ada. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 5 sekarang ya. Nomor 5 ini berkaitan dengan informasi tersurat di dalam sebuah teks. Pertanyaannya adalah, berdasarkan informasi yang tersurat dalam teks, apa yang menjadi peran kampung wisata Taman Sari? Jadi, yang ditekankan di sini adalah yang menjadi peran kampung wisata Taman Sari. Nah, sekarang kita baca dulu teksnya. Sama ya, kita bagi dulu paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Kita cari poin-poin pentingnya. Paragraf pertama, Yogyakarta, kota yang dijuluki sebagai kota pelajar dan kota budaya, memiliki daya tarik yang unik. Di satu sisi, kota ini mempertahankan tradisi seperti batik, gamelan, dan wayang, sementara di sisi lain, Yogyakarta berkembang menjadi pusat pendidikan dan teknologi modern. Oke, jadi ada dua hal yang dibahas di sini, yaitu kota pelajar dan kota budaya. Yang kedua, berbagai festival budaya seperti Sekaten dan Grebek Maulud menjadi wujud pelestarian tradisi yang menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Selain itu, kampung-kampung wisata berbasis budaya seperti Kampung Wisata Taman Sari. Nah, oke, ketemu kita di sini. Kampung Wisata Taman Sari berperan penting dalam memperkenalkan budaya lokal kepada dunia sekaligus mendorong perekonomian masyarakat setempat. Yang ketiga, modernisasi di Yogyakarta tidak hanya terlihat dari perkembangan infrastruktur, tetapi juga dari inovasi layanan berbasis teknologi seperti Jogja Smart Service yang mendukung interaksi antara masyarakat dan pemerintah. Oke, ini berkaitan dengan penggunaan teknologi, ya, atau inovasi teknologi, ya kan? Sinkron ya. Nah, kembali ke pertanyaan, apa yang menjadi peran kampung wisata Taman Sari? Karena tadi yang membicarakan Taman Sari ada di paragraf kedua, maka kita fokus aja di paragraf kedua. Sekarang kita fokus di opsi A, meningkatkan jumlah wisatawan domestik di Yogyakarta. Ini kurang tepat. Yang B, memperkenalkan budaya lokal dan mendorong perekonomian masyarakat. Oke, ini bisa kita terima ya, karena ada di paragraf kedua nih. Memperkenalkan budaya lokal kepada dunia sekaligus mendorong perekonomian masyarakat setempat atau masyarakat lokal. Jadi bisa kita terima nih yang B. Yang C sekarang kita lihat, melestarikan tradisi tanpa memanfaatkan teknologi modern. Nah, ini bertentangan ya, tidak boleh. Yang D, mengganti tradisi lokal. Nah, ini apalagi mengganti tradisi, ini tidak boleh sekali. Jadi jawabannya adalah yang B. Sekarang kita ke soal nomor 6. Sama, topiknya adalah mencari informasi tersurat di dalam sebuah teks. Teksnya, bacaannya sama, masih membicarakan tentang keistimewaan di tengah modernitas ya. Nah, pertanyaannya adalah, apa inovasi berbasis teknologi yang disebutkan dalam teks untuk mendukung interaksi antara masyarakat dan pemerintah di Yogyakarta? Oke, yang membicarakan tentang inovasi teknologi tadi yang ini ya, paragraf ketiga, yaitu tentang Jogja Smart Service. Nah, maka jawabannya adalah yang C. Berikutnya, soal nomor 7 ya sekarang ya. Oke, ini berkaitan dengan kisi-kisi yang keempat, yaitu materinya adalah bagian-bagian teks. Nah, pertanyaannya,
berdasarkan bagian orientasi teks. Oke, di sini ya, orientasi teks berarti yang paling awal ya dalam suatu bacaan. Apa tujuan utama peringatan Hari Batik Nasional? Nah, sebelum kita jawab, kita baca dulu nih teks bacaannya. Ada paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Paragraf 1, Hari Batik Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Oktober menjadi momen penting bagi masyarakat Indonesia untuk menunjukkan kebanggaan terhadap warisan budaya. Dalam perayaan tahun ini, berbagai kegiatan seperti pameran batik, lomba desain motif batik, dan diskusi tentang pelestarian batik digelar di berbagai daerah. Sebagai bagian dari warisan budaya atau warisan budaya tak benda yang telah diakui UNESCO sejak 2009, batik bukan hanya simbol identitas bangsa tetapi juga memiliki potensi besar dalam mendukung ekonomi kreatif. Data dari Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa industri batik Indonesia telah menyerap ribuan tenaga kerja dan berkontribusi signifikan terhadap ekspor nasional. Oke. Namun tantangan tetap ada, termasuk perlunya inovasi motif dan peningkatan kualitas produk agar dapat bersaing di pasar global. Sinergi antara pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa batik tetap relevan di era modern. Oke, karena di sini hanya membicarakan orientasi teks, maka kita fokus aja di awal nih, di paragraf 1 ya. Nah, apa tujuan utama peringatan Hari Batik Nasional? Apakah A. Memamerkan motif-motif batik terbaru di Indonesia? Tidak ada ya, tidak ada yang menyinggung hal itu. Yang B. Meningkatkan ekspor produk batik ke luar negeri? Juga tidak ada. Ya, berkaitan dengan ekspornya tidak ada. Yang C. Menunjukkan kebanggaan masyarakat terhadap warisan budaya batik. Oke, ini ada ya di bagian sini. Menunjukkan kebanggaan terhadap warisan budaya. Yang D. Membahas tantangan dalam industri batik modern. Nah, ini juga tidak ada yang dibahas tentang tantangan, ini nggak ada. Jadi jawabannya adalah yang C. Berikutnya, soal nomor 8. Sama ya, masih membicarakan bagian-bagian teks. Pertanyaannya, pada bagian isi, apa fakta yang disampaikan terkait kontribusi batik terhadap perekonomian Indonesia? Oke. Karena yang ditanyakan adalah bagian isi, maka kita fokus aja di paragraf kedua. Nah, ya kan? Apa faktanya? Nah, karena yang ditanyakan tentang fakta, pasti fakta itu berkaitan dengan namanya data, ya kan? Data tentu harus dapat jawabkan datanya. Nah, yang berkaitan dengan data yang mana? Dari A, B, C, dan D. Coba kita lihat yang A. Batik diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Oke, ini termasuk fakta juga, tetapi karena yang ditanyakan adalah kontribusi batik terhadap perekonomian Indonesia, ini masih belum dapat diterima yang A itu ya. Jadi kita tahan dulu. Yang B, industri batik telah menyerap ribuan tenaga kerja. Nah, ini bisa nih. Karena di sini dikatakan data dari Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa industri batik Indonesia telah menyerap ribuan tenaga kerja, ya kan? Nah, ini pasti berkaitan dengan namanya kontribusi. Nah, ini juga berkontribusi. Jadi lebih tepat nih yang B. Yang C, tantangan industri batik adalah inovasi motif. Ini baru asumsi. Yang D, pemerintah mendukung peringatan Hari Batik Nasional. Ini paragraf 1 ya. Ya. Jadi kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Soal nomor 9. Nah, soal nomor 9 berkaitan dengan ide pokok. Oke. Pertanyaannya, apa ide pokok paragraf pertama? Oke, karena yang ditanyakan hanya paragraf pertama, maka kita fokus aja di paragraf pertama, ya kan? Karena di sini ada 1, 2, dan 3. Yang ditanyakan adalah ide pokoknya. Nah, kata kuncinya adalah gimana teman-teman? Supaya cepat kita menemukan jawaban. Kalau yang ditanyakan ide pokok, maka teman-teman harus mencari dulu kalimat utamanya mana dan kalimat penjelasnya yang mana. Kalau sudah ketemu kalimat utama, fokus di kalimat utama karena jawabannya pasti ada di sana.
Nah, karena yang ditanyakan adalah paragraf pertama, maka kita fokus aja di di paragraf pertama ya. Maaf ya. Nah, kita fokus di paragraf pertama. Paragraf pertama dikatakan pemerintah Indonesia telah mendorong implementasi program desa digital sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Program ini bertujuan untuk menghubungkan desa-desa dengan teknologi digital, memungkinkan akses yang lebih mudah dan ke layanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Oke, jadi kalimat utamanya ada di sini. Kalimat utamanya ada di awal bacaan, sedangkan dari program sampai dengan ekonomi ini merupakan kalimat penjelas. Nah, karena kita sudah ketemu kalimat utamanya, maka kita cari nih dari opsi A, B, C, dan D manakah yang sesuai dengan kalimat utamanya, yaitu opsi C. Ya kan? Sinkronkan nih. Jadi jawabannya C, gitu ya. Kemudian soal nomor 10. Soal nomor 10 juga sama nih, berkaitan dengan ide pokok. Tadi cari dulu kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Kalau sudah ketemu kalimat utama, fokus di kalimat utama karena jawabannya pasti di situ. Nah, tapi karena di sini yang ditanyakan adalah paragraf kedua, maka kalian fokus aja di sini, di paragraf keduanya. Paragraf kedua dikatakan, melalui program ini, pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, untuk membangun infrastruktur digital yang memadai. Salah satu keberhasilan program ini adalah peningkatan pemasaran produk lokal secara daring yang membantu usaha mikro di desa berkembang lebih cepat. Oke. Nah, berarti kalimat utamanya ada di sini ya, sama ya. Kalimat utama. Sedangkan salah satu keberhasilan program ini adalah kalimat penjelas karena dia menjelaskan hal yang rinci dari kalimat utamanya tadi. Nah, dari A, B, C, dan D manakah jawaban yang paling tepat? Yaitu yang B, ya kan? Sinkron kan? Nah, seperti itu ya teman-teman cara menjawab soal berkaitan dengan ide pokok. Nah, baik teman-temanku sekalian, itulah pembahasan kisi-kisi 1 hingga kisi-kisi 5 terkait dengan prediksi soal ASPD 2025 yang akan muncul. Nah, jadi silakan teman-teman untuk belajar kembali dan jangan lupa untuk like dan share video ini serta bagikan ke teman-temanmu yang lain. Sampai jumpa di pembahasan kisi-kisi berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.